Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami ingin menunjukkan hasil proposal bisnis operasional Kruki atau Croissant Cookie. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Rona Tumiur Maulid Simurangkir SMM selaku dosen pengampu studi kelayakan bisnis kami yang telah memberikan tugas besar 2 kepada kami. Perkenalkan anggota kelompok 3, yang pertama ada Salsa Nabila, saya sendiri Septiana Dewi Romani selaku juru bicara, kemudian Ratna Sari, kemudian Revita Leona Cindy Putri, dan yang terakhir Luciana Safa Nabila. Profil usaha. Croissant adalah roti atau kue kering pastry yang populer sebagai hidangan khas di Prancis. Bentuknya bulat sabit dan berlapis-lapis. Cookie adalah gabungan kata dari croissant dan cookie. Ini menunjukkan bahwa produk ini adalah perpaduan unik dari dua jenis pastry populer tersebut. Tagline untuk produk kami yaitu Doncher Croquante, di mana menggambarkan perpaduan tekstur lembut dan renyah pada croissant cookie. Brand Cookie efektif dalam mengkomunikasikan esensi produk sekaligus menciptakan kesan yang menarik dan mudah diingat bagi konsumen. Di sini ada visi dan misi. Visi kami yaitu menjadi pilihan terbaik dan memperoleh reputasi yang terpercaya dalam industri bakery. Kemudian di sini ada misi, menciptakan produk croissant cookie yang lezat, segar, dan menarik dengan bahan baku terbaik. Memperluas pasar dan mengembangkan produk dengan pasaran yang efektif, selalu membuat kesan yang baik kepada setiap pelanggan, selalu meminta kritik dan saran serta testimoni kepada pelanggan. Ini adalah gambar produk kami yaitu croissant cookie, terlihat sangat lezat dan bergizi. Kami mempunyai 2 packaging, yang pertama yang warna coklat ini adalah untuk pembelian 1 pieces, dan yang warna putih adalah untuk pembelian lebih dari 1 pieces. Aspek hukum. Bentuk perusahaan yang kami jalani yaitu Badan Hukum Usaha Perseroan Terbatas atau biasa disebut dengan PT. Karena didirikan oleh 5 orang atau lebih dengan menyerahkan sejumlah uang pribadi yang jumlahnya berbeda-beda, setiap orang sebagai modal awal. Setiap orang memiliki tanggung jawab atau job desk-nya masing-masing agar demi keberlangsungan perusahaan Cookie terjamin. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Cookie termasuk usaha berskala kecil, yaitu badan usaha yang mana berbentuk badan hukum yang berdasarkan perjanjian dengan modal besar yang keseluruhan terbagi dalam saham. Prosedur perizinan. Yang pertama, pengajuan nama perseroan terbatas. Yang kedua, pembuatan akta pendirian PT. Ketiga, pembuatan SKDP. Keempat, pembuatan NPWP. Dan yang terakhir, pembuatan anggaran dasar perseroan. Aspek teknik dan operasional. Lokasi toko Cookie berada di Jalan Kembangan, Meruya Selatan, Jakarta Barat. Daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Merupakan kawasan daerah yang cukup padat penduduk dan banyak tukang jajanan lainnya, apalagi banyak sekolahan, universitas, serta rumah penduduk sehingga menjadi tempat yang cukup strategis untuk membuka usaha karena masyarakat sekitar akan tertarik untuk melihat serta mahasiswa juga akan mampir untuk membeli atau mencoba produk di sekitar daerah kampus. Layout toko. Layout yang digunakan dalam toko roti ini yaitu di mana dapur dan tempat penyajian makanan menyatu sehingga pembeli bisa melihat bagaimana cara pembuatan kroki serta adanya etalase untuk para pengunjung dapat melihat menu makanan yang kami jual. Konsep toko ini bertujuan memberikan kenyamanan serta kebersihan untuk para pelanggan. Kami juga menyediakan toilet umum apabila Anda membutuhkan dan sarana lainnya. Operasional perusahaan. Kegiatan operasional toko Cookie berupa memproduksi dan menjual Cookie-nya. Proses produksi dan menjual setiap hari mulai dari pukul 9 pagi sampai jam 9 malam waktu Indonesia Barat. Berikut alur skema sistem pembuatan Cookie. Kalian bisa lihat sendiri di tabel berikut ini. Standar operasional prosedur atau SOP. Penerimaan bahan baku. Ada pemeriksaan pesanan bahan baku dengan daftar penerimaan, cek kualitas bahan baku yang diterima atau keutuhan, kesegaran, tanggal kadaluarsa. Simpan bahan baku sesuai dengan kondisi penyimpanan yang disarankan. Yang terakhir, catat jumlah dan tanggal penerimaan bahan baku. Kemudian kebersihan dan sanitasi.
Pastikan area kerja, peralatan, dan alat yang digunakan bersih sebelum memulai dan selama proses produksi. Gunakan alat pelindung diri (APD) seperti sarung tangan dan topi saat menangani makanan. Lakukan pembersihan rutin pada area kerja termasuk lantai, meja, dan peralatan. Ikuti prosedur sanitasi yang benar, termasuk penggunaan cairan sanitasi atau disinfektan yang sesuai. Dokumentasi. Buat perencanaan pengadaan bahan baku berdasarkan tingkat permintaan dan estimasi penjualan. Simpan catatan yang rapi mengenai semua proses produksi, penerimaan bahan baku, dan pengiriman produk. Catat temuan pengawasan kualitas dan tindakan korektif yang diambil. Gunakan dokumen tersebut sebagai referensi untuk evaluasi dan peningkatan proses operasional. Aspek pasar dan pemasaran kami bagi menjadi 3. Yang pertama, segmentasi geografis. Berdasarkan segmentasi geografis, segmen yang dituju oleh Croissant Cookie adalah konsumen yang tinggal di kota Jakarta, terutama Jakarta Barat. Kemudian, segmentasi demografis. Croissant Cookie membagi pasar berdasarkan variabel usia dan pendapatan. Berdasarkan usia, Croissant Cookie ditujukan untuk usia berkisaran 15-30 tahun. Segmen psikografis, Croissant Cookie menargetkan pecinta pastry dan makanan manis, konsumen yang mencari kuliner baru, dan coffee shop untuk menu snack. Pasar sasaran targeting. Dalam menetapkan sasaran, kami mengevaluasi dan membandingkan kelompok konsumen sebagai calon konsumen yang berpotensial. Maka Cookie menargetkan para masyarakat yang aktif di media sosial dan suka berbelanja lewat online, dan juga mempelajari daya tarik segmen para pengunjung dan perantau yang berada di kawasan Meruya sekitar yang sedang bekerja, sekolah ataupun jalan-jalan, sehingga Cookie menjadi pilihan utama makanan ringan. Posisi pasar positioning. Cookie mulai mempromosikan dan menawarkan produk-produk yang dijual dengan berbagai varian rasa dan topping yang melimpah. Mulanya produk ini dijual melalui media WhatsApp dan melakukan pre-order terlebih dahulu, baru bisa kita list dan antarkan ke konsumen. Sekarang kami memiliki tempat untuk berjualan secara langsung. Bauran promosi. Yang pertama ada price. Penetapan harga yang dilakukan oleh Croissant Cookie adalah menetapkan harga berdasarkan persaingan. Untuk harga berkisaran range harga 30.000 sampai 50.000. Place, tempat. Untuk tempat kami tersedia secara offline maupun online. Untuk offline, toko kami berlokasi di Kembangan Meruya Selatan, Jakarta Barat, daerah khusus ibu kota Jakarta. Dan untuk online, kami tersedia pada aplikasi layanan GoFood, GrabFood, dan maupun ShopeeFood. Promotion. Yang pertama kita menggunakan brosur, personal communication, dan media sosial. Analisis SWOT. Yang pertama ini ada strength. Dari toko kami ini rasa kue yang unik, tidak menggunakan bahan pengawet, menggunakan bahan baku yang berkualitas, varian rasa dan bentuk yang beragam. Kemudian ada weakness, biaya produksi yang mahal, produk tidak dapat bertahan lama, memiliki tekstur yang rapuh dan mudah hancur. Opportunities, memanfaatkan platform online untuk menjangkau pasar yang lebih luas, meluncurkan varian produk baru dengan rasa yang tekstur yang berbeda. Kerjasama dengan influencer atau blogger makanan terkenal dapat membantu meningkatkan kesadaran merek dan daya tarik produk. Treats, kenaikan harga bahan makanan dan bahan baku. Munculnya produk serupa yang relatif lebih murah dan terjangkau serta kualitas yang lebih unggul. Adanya persaingan dengan penjual lain yang menjual produk serupa. Aspek analisis dampak lingkungan atau AMDAL, pendirian Cookie ini sudah sesuai karena baik secara langsung dan tidak langsung akan mempengaruhi masyarakat sekitar lingkungan di lokasi usaha karena mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut. Cookie ini juga jauh dari limbah-limbah yang berpengaruh besar terhadap lingkungan dan tidak menimbulkan dampak negatif yang dapat merusak lingkungan. Aspek sosial dan ekonomi. Dari perspektif sosial, Cookie merespon tren masyarakat modern 22 yang terus mencari pengalaman kuliner baru dan unik. Produk ini tidak hanya menawarkan variasi rasa yang menarik, tetapi juga cocok dengan gaya hidup perkotaan yang cepat dan dinamis. Penampilan Cookie yang menarik secara visual juga berpotensi menjadi konten yang populer di media sosial.
mendukung budaya berbagi makanan yang kini menjadi bagian integral dan interaksi secara online. Dari segi ekonomi, Krookie membuka peluang baru dalam industri bakery dan pastry. Sebagai produk premium, Krookie memiliki potensi untuk menghasilkan margin keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan pastry konvensional. Proses produksi yang membutuhkan keterampilan khusus juga dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong peningkatan kualitas dalam rantai pasok industri bakery lokal. Aspek lingkungan industri. Keberadaan Krookie dapat mendorong pergeseran fokus industri bakery dari produksi massal ke produksi bernilai tambah tinggi. Hal ini akan mengubah lanskap industri dengan lebih banyak pemain yang berfokus pada inovasi dan kualitas daripada volume produksi. Secara keseluruhan, masuknya produk inovatif seperti Krookie ke dalam industri bakery dan pastry berpotensi menciptakan gelombang perubahan yang dapat merevitalisasi dan memodernisasi sektor ini, mendorong pertumbuhan dan evaluasi dalam berbagai aspek industri. Aspek keuangan, kita sumber modalnya itu dari modal sendiri tanpa pinjaman. Modal kami yaitu 20 juta rupiah. Analisis kebutuhan investasi awal. Yang pertama itu ada rolling pin, harganya 15.000, 2 unit, 30.000 harganya. 2 pisau roti 20.000, ada 2 jadi 40.000. Loyang stainless 8.000. Kita beli 6 jadi 48.000. Mangkok besar 6.000, ada 6 piece 36.000. Gelas ukur 15.000, ada 2 piece jadi 30.000. Mixer harganya 600.000, kita beli 2 piece jadi 1.200.000. Cooling rack 12.000, kita beli 3 piece 36.000. Timbangan 30.000, kita beli 1 jadi 30.000. Kuas pastry 4.000, kita beli 2 piece 8.000. Oven 400.000, kita beli 2 piece jadi 800.000. Total jumlah aktiva tetap jadi 2.258.000. Kemudian modal kerja. Ada gula pasir harganya 12.000, kita beli 3 kilo 36.000. Mentega 14.000, beli 5 kilo jadi 70.000. Telur 28.000, beli 2 kilo 56.000. Tepung terigu 15.000, beli 15 kg 225.000. Susu cair 30.000, beli 8 liter 240.000. Ragi 40.000, kita beli 1 kilo 40.000. Tepung maizena 25.000, beli 2 kilo 50.000. Plastik wrap 15.000, beli 2 piece 30.000. Dark choco 70.000 1 kg jadi 70.000. Total biaya bahan baku jadi 817.000. 3 biaya operasional dalam 1 bulan, gaji karyawan 3 juta 5 orang jadi 15 juta. 2 biaya listrik dan air 1.500.000 per bulan. Jumlah BOP 16.500.000, total biaya 19.575.000. Dana yang tersedia 20 juta. Harga pokok produksi HPP, biaya keluar dibagi hasil produksi. 19.575.000 dibagi 900, hasilnya 21.500 per unit. Harga yang dijual per piece adalah 35.000 dengan mengambil margin keuntungan 60%. Payback period PP sama dengan jumlah investasi dibagi arus kas bersih per tahun dikali 12 bulan. 20 juta dibagi 139.000, 32.500 rupiah dikali 12 bulan sama dengan 1,6 bulan. Usaha Krookie dinilai layak karena jangka waktu pengambilan modal usaha selama 1,6 bulan kurang lebih dari 2 tahun atau umur ekonomis. Arus kas masuk, penyusutan sama dengan investasi dibagi umur ekonomis. 2.258.000 dibagi 2, hasilnya 1.130.000. Jadi penyusutan selama setahun itu 1.130.000. Sehingga estimasi laporan laba rugi pendapatannya itu jadi 420 juta.
Biaya yang keluar total biaya bahan baku setahun, total biaya 235 juta, penyusutan 1.130.000. Totalnya jadi 236.130.000. Laba sebelum pajak EBT 183.875.000. Pajak 25%, 45.967.500. Laba setelah pajak EAT 130.902.500 rupiah. Aliran kas masuk bersih EAT ditambah penyusutan jadinya 137.902.500 ditambah 1.130.000. Jadi hasilnya 139.032.500. Break even point BAP dalam unit. Total fixed cost dibagi PVC 19.575.000 dibagi 35.000 dikurang 25.000, hasilnya jadi 1.957 unit. BP dalam rupiah 19.575.000 dibagi 35.000 dikurang 25.000 dikali 35.000, hasilnya 68.500. Return of investment ROI, keuntungan bersih, dibagi biaya investasi dikali 100%. 139.032.500 rupiah dibagi 19.575.000 rupiah dikali 100% sama dengan 700%. Jadi kesimpulan dari bisnis Kroki adalah Kroki merupakan bisnis usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang bergerak di bidang kuliner makanan ringan dengan produk utama croissant cookie atau Kroki. Aspek hukum yang telah dipersiapkan meliputi bentuk badan usaha perseroan terbatas PT, prosedur perizinan seperti pengurusan nama PT, akta pendirian, SKDP, NPWP, dan pengesahan anggaran dasar. Kroki menargetkan ke segmen pasar berdasarkan geografis Jakarta Barat, demografis usia 15-30 tahun dengan penghasilan 2 juta ke atas, dan psikografis kelas sosial menengah dan atas. Strategi pemasaran dilakukan melalui brosur, komunikasi personal, dan media sosial. Aspek teknis dan produksi dan lokasi perusahaan, layout toko, dan alur kegiatan operasional, manajemen sumber daya manusia SDM direncanakan dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas untuk menjamin keberlangsungan bisnis Kroki. Aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan akan diperhatikan untuk meminimalkan dampak negatif dari kegiatan bisnis Kroki. Aspek keuangan meliputi perhitungan biaya investasi, biaya operasional, proyeksi pendapatan, dan analisis kelayakan finansial untuk memastikan keberlangsungan dan profitabilitas bisnis Kroki. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.